Halo guys, kali ini kita akan membahas film The Mummy Tomb of the Dragon Emperor. Sebuah kisah petualangan yang membawa kita ke daratan Tiongkok kuno. Film ini mengisahkan tentang Kaisar Naga, seorang penguasa kejam yang dikutuk oleh penyihir Xi Yuan dan dikubur bersama pasukannya dalam bentuk patung tanah liat. Kutukan itu seharusnya mengurungnya selamanya. Namun, sebuah kesalahan di masa kini justru membangkitkan kembali kaisar dan tentaranya, memicu ancaman yang dapat menguasai seluruh dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan alur cerita film lainnya. Dahulu kala, terjadilah suatu peperangan besar yang kita sebut sebagai Civil War yang berlangsung di daratan Cina kuno. Peperangan itu membuat negara menjadi terpecah belah dan mengakibatkan perebutan wilayah dan kekuasaan antar kerajaan. Namun, ada satu penguasa yang disebut Kaisar Naga. Beliau memiliki ambisi yang besar untuk menguasai seluruh daratan Cina, kerajaan demi kerajaan. Pasukannya menyapu bersih segala hal yang menghalangi jalannya, dan siapapun yang menantang akan bertemu ajalnya. Tak sampai di situ saja, dia juga memperbudak semua musuh yang ditaklukkannya dan memaksa mereka membangun tembok besar yang kita kenal sebagai The Great Wall. Hal itu pun menjadikannya sebagai kaisar terkejam sekaligus penguasa tunggal di bawah langit. Sikap ambisiusnya dalam memerintah daratan Cina membuatnya menginginkan kehidupan abadi. Namun, seperti halnya manusia biasa, dia tidak bisa mencegah dirinya menjadi tua. Singkat cerita, terdengar berita tentang seorang penyihir terkuat yang mengetahui rahasia kehidupan abadi. Dia lalu mengirim Jenderal Ming sekaligus orang kepercayaannya untuk menemukan penyihir tersebut. Setelah berhasil menemukan penyihir yang dimaksud, Jenderal Ming kemudian membawa penyihir bernama Ziyuan kembali ke istana. Melihat kecantikan penyihir itu, Kaisar pun tertarik padanya. Kaisar pun menawarkan Ziyuan jika ia dapat membuatnya abadi, maka Kaisar akan menjadikan Ziyuan permaisurinya. Ziyuan pun mengaku jika ia tidak mengetahui ilmu tentang keabadian, namun ia dapat membantunya. Kaisar pun menyuruh Jenderal Ming untuk mengawasi Ziyuan mencari rahasia ilmu keabadian. Sebelum berangkat, Kaisar berpesan pada Jenderal Ming untuk menjaga Ziyuan karena ia adalah calon permaisuri. Jenderal Ming dan Ziyuan pun pergi ke sebuah perpustakaan yang berada di perbatasan wilayah barat di Turfan, perpustakaan terbesar di dunia kuno. Di sana, mereka menemukan sebuah kitab bernama Oracle Bones yang sudah lama hilang dan diyakini kitab tersebut menyimpan kumpulan rahasia mistik dari dunia kuno. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Ziyuan dan Jenderal Ming makin dekat dan mereka saling jatuh cinta. Singkat cerita, setelah mereka berdua kembali ke istana, Ziyuan mengatakan kini ia bisa membuat kaisar hidup abadi. Sebelum ritual dimulai, Ziyuan mengajukan satu syarat, yaitu ia ingin hidup bahagia dengan Jenderal Ming. Dengan berat hati, Kaisar pun menyanggupi hal itu dan ritual pun dimulai. She cast the spell and sensed. Setelah ritual selesai dan Kaisar berhasil hidup abadi, kini Kaisar mengajak Ziyuan untuk keluar. Namun ternyata Kaisar mengingkari janjinya. Ia menunjukkan pada Ziyuan kalau Jenderal Ming dihukum mati karena telah berani merebut Ziyuan darinya. Kaisar lalu menusuk Ziyuan tepat di perutnya. Namun secara tiba-tiba dari kedua mata Kaisar mengeluarkan pasir. Ziyuan yang sekarat kemudian mengatakan kalau ia telah mengutuk Kaisar beserta pasukannya menjadi patung. Ziyuan pun pergi dari istana sambil membawa kitab itu.
Dan film pun baru saja dimulai. Kembali ke masa sekarang, tepatnya pada tahun 1947. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Rick dan istrinya bernama Evie yang telah memutuskan pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang arkeolog. Rick menjalani hari-harinya dengan memancing sementara istrinya Evie menjadi seorang penulis buku terkenal. Dengan kehidupan yang mereka jalani saat ini, terkadang mereka berdua merindukan profesi sebagai arkeolog. Sementara anak mereka yang bernama Alex kini sudah dewasa. Mereka berdua mengira kalau Alex sedang sibuk menuntut ilmu di perguruan tinggi. Namun faktanya, Alex sedang fokus mencari makam Kaisar Naga ditemani oleh Profesor Wilson di China. Alex merahasiakan hal ini pada kedua orang tuanya karena jika mereka tahu, tentu hal itu akan membuat mereka marah. Hal ini ia lakukan demi membuat kedua orang tuanya merasa bangga padanya. Setelah berbulan-bulan melakukan penggalian, akhirnya Alex menemukan jalan masuk menuju makam Kaisar Naga yang melegenda itu. Alex, Wilson, serta 3 orang timnya kemudian masuk ke dalam makam itu. Namun, sama seperti makam kuno lainnya, Alex dan timnya dikejutkan dengan beberapa jebakan yang ada di dalam sana. Setelah berhasil menghindari jebakan-jebakan itu, Alex kemudian menemukan kompas Feng Shui yang arah kompasnya menunjukkan jalur energi spiritual. Setelah menyetel arah kompas itu, tiba-tiba sebuah lubang terbuka lebar. Alex pun masuk ke dalam lubang itu sendirian, sementara Wilson menunggu di atas. Dan tak diduga, Alex pun akhirnya menemukan makam Kaisar Naga yang selama ini dicari banyak orang. Tiba-tiba Wilson diserang oleh seseorang yang memakai topeng. Orang itu kemudian menyerang Alex dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Alex lalu membuka topeng orang itu dan ternyata ia adalah seorang wanita. Wilson yang baru sadar kemudian menolong Alex. Karena terpojok, wanita itu kemudian melarikan diri. Sementara itu, Rick dan Evie didatangi oleh perwakilan pemerintah Inggris bernama Sir Frederick untuk mengawal sebuah artefak kuno yang ternyata sebuah permata yang disebut sebagai Eye of Shangri-La. Evie yang seorang arkeolog pun mengetahui benda asing itu. Konon katanya, menurut legenda, permata itu dapat menunjukkan jalan menuju kolam keabadian. Awalnya, mereka berdua menolak misi tersebut dengan alasan sudah pensiun dari pekerjaan mereka. Namun dirasa misi ini menyangkut perdamaian kedua negara besar, mereka pun setuju dan bersiap mengantar permata itu ke Shanghai. Kebetulan, mereka berdua ingin menjenguk adik Evie, yaitu Jonathan yang kini membuka bar di Shanghai. Di waktu yang sama, tepatnya di Shanghai, jalan dipenuhi warga yang sedang merayakan Tahun Baru China. Alex kemudian menghampiri Jonathan. Sebagai paman, Jonathan khawatir dengan nasib keponakannya yang baru saja dikeluarkan dari perguruan tinggi. Jika kedua orang tuanya tahu kalau Alex dikeluarkan dari perguruan tinggi demi menggali artefak, mereka berdua pasti akan sangat-sangat marah. Alex pun menenangkan pamannya itu. Menurutnya, kedua orang tuanya tidak akan tahu karena mereka berada di Inggris. Alex pun pergi berpesta dengan teman-temannya. Tak lama setelah Alex pergi, kedua orang tuanya baru saja tiba di sana. Setibanya di sana, Rick melihat putranya berkelahi dengan seseorang. Ia pun datang untuk melerai perkelahian itu. Namun ternyata Rick mengenali pria itu. Ia bernama Mad Dog, seorang pilot sekaligus mantan rekan Rick saat masih aktif di militer. Rick pun meminta maaf pada mantan rekannya itu atas kesalahan yang putranya lakukan.
Rick dan Evie kemudian memarahi Alex yang ada di Shanghai. Bukannya menuntut ilmu di perguruan tinggi di US, ia malah menghabiskan waktunya di sini. Alex yang merasa kesal kemudian meninggalkan kedua orang tuanya. Melihat hal itu, Evie meminta Rick untuk tidak terlalu keras pada Alex. Karena bisa saja Alex bersikap seperti itu karena dulu saat Alex masih kecil, Alex sering ditinggal oleh kedua orang tuanya. Rick pun akhirnya sadar kalau dia harus lebih perhatian kepada Alex. Sementara itu, di China terlihat sekelompok pasukan tentara yang berencana membangkitkan Kaisar Naga untuk mengembalikan kejayaan negeri Cina. Pasukan itu dipimpin oleh Jenderal Yang. Rupanya selama ini merekalah yang mendanai penggalian makam Kaisar Naga yang sebelumnya dilakukan oleh Alex dan Wilson. Asisten jenderal yang bernama Choi mendapatkan informasi bahwa Rick dan istrinya membawa permata Shangri-La yang berisi air keabadian. Mendengar hal itu, Jenderal Yang cukup senang. Dengan begitu, tujuannya untuk membangkitkan sang Kaisar Naga akan terwujud. Malam harinya, Alex mengajak kedua orang tuanya ke Museum Shanghai dengan maksud menunjukkan penemuan besarnya itu. Melihat penemuan itu, Rick sangat mengapresiasi kerja keras anaknya selama ini. Really big stuff. Setelah itu, Alex pun pergi untuk memanggil Profesor Wilson. Saat ia berjalan, ia melihat bayangan yang masuk ke museum. Ia pun mengikutinya. Sementara itu, Profesor Wilson menemui kedua orang tua Alex. Rick kemudian berterima kasih karena Wilson telah membantu Alex menemukan makam Kaisar Naga yang sangat melegenda itu. Wilson lalu meminta Rick menyerahkan permata Shangri-La yang dikembalikan pemerintah Inggris. Namun tiba-tiba, Mr. and Mrs. O'Connell? I'd like to introduce you to a friend of mine, General Yang. rupanya Wilson dan Jenderal Yang bekerja sama untuk membangkitkan Kaisar Naga. Jenderal Yang lalu menyuruh Evie untuk membaca tulisan yang terukir di segel permata Shangri-La. Sementara Wilson memaksa Rick untuk membuka peti sang kaisar. Berdasarkan tulisan yang ada di segel permata, untuk membuka segel permata itu dibutuhkan setetes darah dari orang yang berhati suci. Di waktu yang sama, bayangan yang mencurigakan barusan ternyata adalah wanita yang menyerang Alex di makam Kaisar Naga. Wanita itu bernama Lin. Lin mengatakan kalau orang tua Alex sedang dalam bahaya. Di bawah sana terlihat Choi melukai tangan Evie hingga meneteskan darah. Di saat tetesan darah Evie menyentuh segel permata itu, seketika segel permata itu terbuka dan di dalamnya terdapat air keabadian dari mata air Shangri-La. Setelah Rick berhasil membuka peti makam, Jenderal Yang mendekat sambil membawa air keabadian untuk membangkitkan Kaisar Naga dari kutukannya. Namun tiba-tiba, Lin kemudian menusuk jasad Kaisar dengan belatinya. Karena hanya belati itu yang dapat membunuh sang kaisar. Ternyata setelah diperhatikan lebih dekat, jasad yang ada di dalam peti itu bukanlah jasad sang kaisar, melainkan jasad seorang pelayan. Di waktu yang sama, patung terakota itu bergerak dengan sendirinya. Rupanya, patung yang berdiri itu adalah Kaisar Naga yang dikutuk. Melihat Kaisar Naga yang kembali bangkit, Rick dan Evie segera menembakinya, namun serangan itu tentu tidak berdampak pada Kaisar. Kaisar kemudian menyemburkan api ke arah mereka. Sedangkan Jenderal Yang segera berlutut di hadapan sang Kaisar dan mengakui dirinya sebagai pengikut setianya. Kaisar pun menyuruhnya naik ke atas kereta kuda. Di saat Wilson akan naik, Kaisar pun langsung menebasnya membuat Wilson tewas seketika. Kaisar kemudian mengerahkan kereta kuda itu keluar dari museum. Tanpa mereka sadari, Lin dan Alex berada tepat di bawah kereta kuda itu. Tak ingin membuang waktu, Rick dan Evie segera mengejar kereta kuda itu menggunakan mobil yang mengangkut petasan. Sedangkan kereta kuda Kaisar melaju cepat hingga merusak mobil milik Jonathan. Kesal dengan hal itu, Jonathan pun ikut dalam pengejaran itu. Di tengah perjalanan,
Rick dan Jonathan menggunakan petasan untuk menyerang kereta milik sang kaisar. Karena cara pertama tidak berhasil, Rick pun melompat dan menunggangi salah satu kuda milik kaisar. Ia kemudian melepaskan ikatan kuda itu dan menyuruh Alex untuk naik di belakangnya. Namun Alex menolak. Kaisar lalu menggunakan kekuatannya untuk membuat kuda yang ditunggangi Rick menjadi tidak terkendali. Tidak berhenti di situ saja, Kaisar juga meledakkan semua petasan yang ada di mobil Evie. Sementara Alex dan Lynn berusaha menyerang Kaisar, namun berhasil digagalkan. Kaisar dan Jenderal Yang pun berhasil melarikan diri. Singkat cerita, Rick dan yang lainnya beristirahat di dalam bar milik Jonathan. Lynn pun mengungkapkan kalau ia dan ibunya selama ini menjaga makam sang kaisar agar tidak diganggu oleh siapapun. Lynn menambahkan kalau waktu mereka tidak banyak. Mereka harus segera menghabisi Kaisar Naga sebelum mencapai kolam Shangri-La. Karena jika itu terjadi, maka kekuatan sang kaisar akan pulih sepenuhnya. Dengan kekuatan itu, sang kaisar dapat membangkitkan para pasukannya. Dan tentu saja, saat itu dunia dalam bahaya. Tak hanya itu, Lin juga memberitahu kalau pintu gerbang menuju kolam Shangri-La berada di pegunungan Himalaya. Tepatnya di sebuah kuil kuno terdapat sebuah menara emas. Jika berlian Shangri-La diletakkan di atas menara itu, maka jalan menuju kolam Shangri-La akan terlihat. Dan itu artinya mereka harus mendahului sang kaisar agar mereka dapat mencegah hal itu terjadi. Singkat cerita, Rick dan yang lainnya menyewa Mad Dog dan pesawatnya untuk menuju ke Himalaya. Sesampainya di sana, mereka kemudian mendaki gunung menuju gerbang Shangri-La. Di tengah pendakian, Mad Dog melaporkan kalau kaisar dan orang-orangnya baru saja mendarat. Malam harinya, karena perjalanan menuju kuil itu cukup panjang, mereka pun memutuskan untuk berkemah. Saat semua orang sibuk, Alex secara diam-diam mendekati Lynn. Alex lalu mengungkapkan perasaannya pada Lynn. Namun perasaan itu langsung ditolak oleh Lynn dengan alasan ia tidak boleh mencintai siapapun. Keesokan harinya, Rick dan yang lainnya berhasil sampai di gerbang Shangri-La lebih dulu. Rick pun mengajak yang lainnya untuk bersiap melawan sang kaisar dan pasukannya. Jika mereka tidak dapat mengalahkan kaisar, maka mereka terpaksa meledakkan menara emas agar kaisar tidak mencapai kolam keabadian. Singkat cerita, kaisar dan pasukannya tiba di gerbang kuil. Rick dan yang lainnya mulai menembaki mereka. Namun, karena pasukan kaisar lebih banyak dan persenjataan mereka lebih lengkap, alhasil, Rick dan yang lain pun mundur. Rick lalu menyuruh Jonathan meledakkan menara emas. Pada saat ia ingin membakar sumbunya, pasukan kaisar berhasil memasuki kuil. Jonathan yang mulai panik memilih untuk bersembunyi. Melihat pasukan kaisar yang terlalu banyak, Lin pun memanggil bala bantuan yang rupanya seekor Yeti. Para Yeti itu kemudian menyerang pasukan kaisar. Jonathan kembali menyalakan bom di menara emas. Melihat hal itu, kaisar pun terjun ke medan perang. Rick dan Alex pun berusaha menghentikan langkah kaisar agar tidak mencapai menara. Kesal dengan hal itu, kaisar kemudian mengubah salju menjadi es yang tajam. Tak hanya itu, kaisar mulai meraung membuat para Yeti ketakutan dan pergi dari sana. Kaisar lalu menurunkan salju agar mencegah bom yang ada di menara meledak. Ia kemudian menaiki menara untuk menaruh berlian. Melihat hal itu, Rick berusaha mencegahnya, namun kaisar dengan mudahnya menjatuhkan Rick. Setelah pertempuran besar itu, akhirnya kaisar berhasil menaruh permata di puncak menara itu. Seketika jalan menuju kolam keabadian terlihat jelas. Di bawah sana, Alex berusaha melempar bom ke arah tebing agar kaisar tidak dapat menuju kolam keabadian. Kaisar yang melihat itu langsung melemparkan pedang, namun Rick melompat ke arah Alex agar dapat menyelamatkannya. Singkat cerita, Rick dan yang lainnya berhasil selamat.
Namun akibat dari luka tusukan tadi membuat Rick sekarat. Mereka semua bergegas menuju kolam keabadian untuk menyembuhkan Rick. Sesampainya di sana, mereka semua disambut oleh Ziyuan yang selama ini menjaga kolam Shangri-La. Ternyata Ziyuan adalah ibu kandung Lin. Dengan kata lain, Lin adalah anak dari Jenderal Ming yang dieksekusi oleh sang Kaisar Naga. Alex kemudian meminta tolong pada Ziyuan untuk menyembuhkan ayahnya yang mulai sekarat. Namun, Ziyuan menolak karena menganggap Alex dan keluarganya orang asing dan melarangnya mengambil air dari kolam keabadian. Lin lalu mengatakan kalau Alex dan keluarganya adalah orang baik. Setelah mendengar itu, Ziyuan pun mengizinkannya. Setelah diberikan air keabadian, secara ajaib luka tusuk di perut Rick seketika sembuh. Karena telah menyelamatkan hidup ayahnya, Alex berterima kasih pada Ziyuan. Setelah itu, Alex menanyakan berapa lama Ziyuan menjaga tempat ini. Ziyuan pun menjelaskan kalau dahulu Kaisar Naga sempat menusuknya di bagian perut dan mengeksekusi kekasihnya yaitu Jenderal Ming. Jika tanpa bantuan Yeti, mungkin Ziyuan sudah mati. Sejak saat itu, Ziyuan bertekad menjaga kolam Shangri-La hingga saat ini. Mendengar hal itu, Alex pun kebingungan. Karena setaunya Kaisar Naga diperkirakan hidup 2000 tahun yang lalu. Itu berarti Ziyuan dan Lin sudah berumur ribuan tahun. Ziyuan lalu menambahkan kalau sang kaisar tidak boleh memasuki goa ini. Karena jika itu terjadi, maka dunia dalam bahaya. Ziyuan lalu bersiap. Meski Alex sudah mengetahui bahwa Lin berusia ribuan tahun, ia tetap mencintainya. Namun, Lin masih tidak mau menerima Alex karena Lin tidak ingin melihat Alex yang nantinya akan menua dan kemudian mati. Sementara Lin tetap hidup abadi, persis seperti ibunya dahulu. Beberapa saat kemudian, Ziyuan memberitahu Lin cara mengalahkan Kaisar Naga, yaitu salah satu dari mereka harus mengorbankan keabadian mereka. Dan Ziyuan pun memastikan apakah Lin rela mengorbankan keabadiannya untuk mengalahkan sang kaisar. Tanpa ragu, Lin pun menyetujui hal itu demi mengalahkan Kaisar Naga. Namun tiba-tiba, dan hal yang ditakutkan pun terjadi. Kaisar masuk ke dalam kolam keabadian untuk memulihkan fisik dan juga kekuatannya. Setelah kekuatannya pulih dan mendapatkan keabadian, Kaisar kemudian membawa Lin dan Jenderal Yang menuju ke makamnya untuk membangkitkan seluruh pasukannya yang selama ini tersegel di dalam patung. Melihat hal itu, Rick dan yang lainnya bergegas pergi menuju makam Kaisar. Sesampainya di sana, mereka segera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Sementara itu, Jonathan dan Mad Dog terbang kembali untuk memanggil bantuan. Sebelum berperang, Ziyuan memperingatkan Rick dan Alex kalau para pasukan Kaisar tidak boleh melewati tembok besar China. Karena jika itu terjadi, maka mereka tidak dapat dihentikan. Dengan demikian, Rick dan yang lainnya harus menahan pasukan Kaisar dengan cara apapun. Sedangkan Ziyuan berniat membangkitkan para prajurit yang sempat dijadikan budak oleh Kaisar Naga dengan mengorbankan keabadiannya. Beberapa saat kemudian, Kaisar Naga, Lin, dan Jenderal Yang telah tiba di sana. Kaisar kemudian membangkitkan seluruh pasukannya yang sempat dikutuk menjadi patung. Dan saat itu juga jutaan pasukannya mulai keluar dari tanah. Di waktu yang bersamaan, Ziyuan mulai membaca mantra dari kitab yang disebut sebagai Oracle Bones. Para pasukan tengkorak itu kemudian berlari keluar dipimpin oleh Jenderal Ming. Rick dan Evie kemudian bergabung dengan pasukan tengkorak itu lalu bertempur dengan prajurit Kaisar Naga. Sementara itu tak jauh dari sana, Alex secara diam-diam membebaskan Lin. Sedangkan di sisi utara, Ziyuan berduel dengan sang kaisar. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Kaisar berhasil melukai Ziyuan. Dan Kaisar mulai sadar bahwa Ziyuan sudah tidak abadi lagi. Di saat-saat terakhir, Ziyuan mengorbankan nyawanya sendiri untuk mengambil belati miliknya.
karena hanya belati itulah yang dapat membunuh sang kaisar. Di saat yang lain mulai terpojok, Jonathan dan Mad Dog kemudian muncul dan menembaki semua pasukan kaisar. Kaisar yang melihat itu kemudian berubah dan menyerang pesawat tempur itu. Dengan satu serangan, pesawat itu pun langsung jatuh. Alex dan Lynn kemudian menjemput Rick dan Evie yang mulai kewalahan melawan prajurit Kaisar Naga. Dari kejauhan, Lynn melihat ibunya yang sekarat. Di saat-saat terakhirnya, Ziyuan berpesan untuk menusuk Kaisar dengan belati ini tepat di jantungnya. Setelah itu, Ziyuan pun tewas. Alex kemudian berhadapan dengan Kaisar. Kaisar yang marah lalu berubah dan langsung menyerang Alex. Dengan satu tamparan keras, Alex seketika pingsan. Rick yang melihat itu kemudian melompat dan menusuk punggung Kaisar, yang membuatnya kembali berubah ke wujud manusia. Dengan marah, Kaisar melempar belati itu ke arah Rick, namun belati itu patah karena terbentur. Di saat yang bersamaan, Evie dan Lynn masuk ke dalam. Namun mereka disergap oleh Jenderal Yang dan Choi. Setelah duel yang sengit, Evie dan Lynn berhasil mengalahkan Jenderal Yang dan Choi. Kembali pada Kaisar, Rick yang marah kemudian menantang Kaisar berduel dengan tangan kosong. Kaisar yang menguasai ilmu bela diri kungfu tentu menerima tantangan itu. Kaisar kemudian maju dan menghajar Rick tanpa ampun. Alex yang mulai sadar dari pingsannya langsung melemparkan potongan belati itu pada ayahnya. Pada saat Rick hendak menusuk Kaisar dengan belati itu, Kaisar berhasil menahan serangan itu. Namun tiba-tiba, setelah tertusuk oleh belati itu, Kaisar langsung meledak. Di luar, para prajuritnya pun menghilang bak tertiup angin. Begitu juga dengan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Ming. Dan film pun selesai.